Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita ngobrol bareng Pican sama Neru, tapi Pican masih nggak ada. Show 56 Saksi Hidup bakal diadain tanggal 6 Desember 2025 di MNC Conference Hall iNews Tower. Tiket bisa dibeli di motikdong.com. Masih nggak ada ya, karena kita nungguin dia dari tadi nih. Kita nungguin dia nih dari tadi. Iya. Buat episode ini ternyata dia masih di Solo. Dia Solo itu. Dia luar. Banyak dah kayaknya, Bromo juga kayak deh. Malang tuh, Bromo. Oh, dia di Malang nih sekarang. Yang foto sama Bang Wancai, masa foto lagunya Thank You for Loving Me. Iya. Bang Wancai yang bawain gini kan. Terus Bang Pican di atas kuda, kudanya kayak kuyu banget. Kayak aduh kasihan ya kudanya dinaikin Pican. Wancainya jadi kayak mamang yang Cibodas ya. Iya, Cibodas. Kayak gitu digituin, jadi gak gagah naik kuda aja. Padahal kan kayak berkuda kan jatuhnya kan olahraga ya sebenarnya ya. Iya. Cuman kalau di keren tuh bridging tuh tadi tuh. Cuman kalau Pican naik kuda kayak gitu jatuhnya emang gak olahraga sih. Kayak kan, berpose aja. Iya kan, kalau kuda kan ternyata susah loh, Cing. Iya, dia goyang. Kayak apa namanya? Kalau kudanya gimana tuh gerakan kita gimana. Jadi lo pernah gak naik kuda? Pernah. Nah, gue terakhir tuh naik kuda di Kuda Lumping. Bukan. Dia bahkan bawa pohon. Naik kuda kecil. Tapi masa kuda poni, Cing? Iya, kuda kecil. Di Irfan Hakim mana? Di Irfan Hakim naik kebo. Dah, bener. Kebo yang putih? Iya. Udah banget kebuknya, gila. Wah, tuh cita-cita saya tuh, Cing, kayak Irfan Hakim punya banyak binatang gitu. Aviari. Enggak aviari doang dah, semuanya dah. Tapi enggak reptil ya, geli soal reptil. Kalau ular mah dia burung ontak punya, burung ontak punya. Ontaknya dia punya. Dia hebatnya kalau nih, maaf bentar sebelum Cing Abdul lanjutin ya. Dia selalu bikin orang optimis kayak kalau rezeki hewan mah ada aja, jadi kita mah kerja aja. Jadi dia nggak pernah takut kekurangan, Cing. Iya. Tapi tetap aja dia pusing gua sih. Gua kerja lo begini katanya buat makan, kasih empan binatang katanya. Masih makan burung kaca. Banyak banget. Tapi hebatnya dia selalu betelor, Cing, kayak burung betelor. Dia bisa itu, memang dia tuh tangannya adem. Betul. Tangannya adem. Kura-kura sulcata betelor mulu. Kura-kura apa? Sulcata. Ada yang kura-kura yang kata kayak apa? Kayak celetukan. Sulcata ada, Cing. Segininya nih kayak sejutaan dah. Itu udah gede kan dia. Nah, itu berapa lah? Itu mah udah berapa, Cing? Udah puluhan. Puluhan juta. Ada lagi yang lebih mahal, Cing, seharga Pajero. Aldabra. Dia ada nggak? Ada. Desta, Bang Desta tuh nitip di Mas Irfan Hakim juga. Aldabra. No, kalau sulcata tuh kedua terbesar di dunia apa ketiga gitu. Pertama tuh Galapagos kan. Oh, dia punya, iya nih, gue lihat. Ini mahal banget, Cing. Coba cari dah harga kura-kura Aldabra. Harga kura-kura Aldabra. Iya. Kecilannya udah berapa, Cing? Ini mah 50 juta. Segininya, Cing. 50 juta. Kecil nih, segini doang nih, 50. Bisa miliaran rupiah. Iya. Bisa, Cing. Dan dia kalau nggak salah nih ya, saya juga tahu dari YouTube Irfan Hakim nih. Soalnya kan saya subscribe The Hakim's Channel. Lah, ada tahu nggak ada apa aja? Ada anaknya si Jaki. Bukan. Si Jalu. The Hakim Channel. Aviari, Dalam Aviari. Hakim Musik. Ada Hakim Musik. Oh, tahu yang ada live sessionnya ya. Musik. The Hakim. Yang ini keluarga The Hakims. Iya, ada 7 deh. Tapi kalau saya yang ini yang apa? Binatang-binatang. The Hakims. Aviari ada. The Hakims. Saya ngikutin dari sebelum Wariso. Apa itu? Wariso yang sapinya. Oh, itu juga kan ada. Sekarang kan sapi siapa kemarin terakhir? Pokoknya ada dah. Pokoknya kan sapinya kan gede-gede banget ya. Popeye. Oh, Popeye ya. Gua kan nanya nih, ini yang mau dipotong ini tahun depan. Dia marah, Irfan Hakim. Jangan ngomong gitu di depan. Iya. Sapinya ternangis. Pasti apa? Kan saya cuma tanya doang ya, kan kita nggak tahu gitu. Jangan ngomong gitu di depan dia gitu deh. Apaan? Berarti kita ngebohongin kayak enggak kok, nggak dipotong, tapi ngomongnya gini, nggak dipotong. Akan dimuliakan gitu dia ngomongnya. Iya, dia apa ya, memuliakan hewan-hewan yang karena rezekinya katanya juga ngalirnya dari mereka-mereka itu. Iya, dia nggak dibohongin, katanya setiap mau berangkat dikasih tahu nanti kamu mau ini ya gitu.
Dia nangis, dia ini. Paketin headset aja berarti kalau kita pada datang. Ini mau dipotong nih. Kan kayak Wagyu kan didengerin lagu. Iya emang. Dipijit. Kalau dipijit iya tuh. Kayaknya dia dikasih minum sake kayaknya dah. Si Wagyu itu ya? Iya katanya. Tapi emang Wagyu enak banget. Gue kemarin makan di Ropang. Ropang Ngebul punya bungkus. Bungkus Naidi. Bukan, bungkus network. Judo. Oh, tapi ada ini. Vlogger. Dia buka daging-dagingan. Wagyu bukannya yang kayak nggak repot ya, nggak ngelawan gitu ya? Enak banget Neru. Di sana. Belum pernah nyobain saya Wagyu. Tapi lumayan mahal harganya. Steak asli. Iya, dia bukan steak, dia bentuknya apa ya? Brisket gitu. Brisket sama brisket beda lagi. Di slice sudah enak dah. Berapa anjing? Itu satu set itu ada Wagyu A5, ada MB berapa, ada brisket, ada mie gorengnya 110.000. Oh masih murah cing. Tapi dia ngaku nih, gue ini secondary nih, dia bilang gitu. Bukan primary-nya sih ini, si dagingnya. Tapi dari sapi yang sama, tapi ini layer keduanya deh. Tapi masih enak banget, enak Gimana banget. yang satunya ya, layer satunya? Iya, mahal katanya jutaan kalau yang satunya. Iya. Kan itu kan kayak Dim's Meat Guy itu. Apa tuh? Iya ada tuh dia dari TikTok lah waktu itu. Dia punya restoran apa steak kan. Itu mahal-mahal banget sih, ada yang 3 juta. Dan yang steaknya tuh yang nggak pakai bumbu gitu. Jadi langsung tuh Dim's Meat Guy itu cing. Ada yang di dry age, yang didiemin sebulan. Gue pernah ditraktir makan yang paling mahal sama orang. Di sini. Di mana ya waktu itu? Di hotel tapi kayaknya. Di hotel terus. Ketelan cing. Katalan kalau steak gue doyan, steak 3 juta harganya. Jadi gue hitung ini 300.000. Seret 10 kali ini udah 3 juta. Gue kagak kalau gitu. Abu aja udah. Iya, udah bukannya kita gimana ya, kagak bukan jadi bahan yang dicari gitu, kayak makan mahal. Iya. Ya itu karena kita uangnya juga. Maksudnya kalau kita uang ada juga ya nggak apa-apa. Kayaknya iya, kalau kita kan mendang-mending ya. Iya. Orang kan kalau mindset saya nih pribadi sebagai orang Bekasi yang di pinggiran makan 3 juta jadi tai lagi. Tai lagi kan? Iya. Sama aja. Iya. Terus ada temen kayak ngajak makan. Habis berapa ya? 300.000 apa? Terus kagak kenyang. Jadi tai doang nih mah kayak gini-gini. Ya lu kan harusnya self reward lah segala macam gini. Ya gua nggak ngerasa reward lagi. Makan nggak ngerasa reward, gua mendingan beli baju. Kepake. Nggak jadi tai. Nggak jadi tai baju, bener. Ngelap tai bisa, ngelap tai. Makan tai aja langsung. Tapi kita mau ngomongin olahraga nih. Kita jangan sampai kayak ada pican. Iya. Oke, kita harus biar orang ada tahu bedanya dah. Kalau berdua tuh lebih tertata omongan kita. Kemarin saya lihat postingan Cing Abdel yang road to 5K. Iya, gue udah bisa 5,6 kilo jalan tanpa henti. Itu pertama kali dalam seumur-umur gue. Setelah waktu itu gue pramuka ya dari Bogor ke Jakarta. Pernah gue sih jalan bener. Dari Bogor Jakarta Mana Cilengsi Jakarta Timur? Kan deket tuh, kok cuma seluruh Bogor sono. Bogor kota. Kebon Raya sampai ke SD gue di Pisangan. Ngapain sih kau disuruh jalan kaki? Iya, jalan malam sampai subuh. Hah? Kok baru tahu? Biasanya susur sungai. Ini susur sungai ngapain? Kan banyak tuh yang jadi korban cing susur sungai. Nah biasanya itu nggak ada yang jalan kaki jauh. Jalan kaki gue dari Bogor. Jalan kaki. Semua yang ikut pramuka. Iya. Gugusnya itu semua gugus. Gudep. Iya, gugus depan. Yoi, kenapa gugus depan ya? Iya juga. Kenapa ya namanya depan ya? Gudep. Yang paling terdepan kali. Kayak, gugus depan. Kayak garda terdepan kali ya, kayaknya ya. Iya, tapi kalau gudep, kalau ganjil itu cowok. Gudepnya sama cewek beda. Emang beda? Iya. Emang jam berapa? 309. Itu ganjil. Iya, ganjil. Ceweknya 310. Gudep 309. Berarti 11-nya cowok lagi. Cowok lagi. Gugus depan tuh 309 cowok. Coba gudep 309 Jakarta. Tercatat gak ya? Dulu mah kan yang orang kan yang seneng tuh ngeliat ini ya cing, ngeliat apa namanya logo-logo regunya. Iya, ada. Gue merpati. Ih, merpati. Naga ada, elang ada, kerbau ada. Ada. Dulu saya apa ya? Lupa, macan apa?
Milih-milih. Kok ada juga sih 309 si Regina Pacis? Berdasarkan Jakarta kali? Jakarta Timur apa gimana? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ada gue gudep 309, 310. 309, 310. 310. Tapi gue jalan emang udah 5 kilo udah. Sekarang nih udah bisa jalan 5 kilo jalan 5 tanpa kilo. henti. Tapi besoknya sakit. Apanya yang sakit? Meriang. Tapi mah kapan? Cing Abdel sakit kapan? Ya 2 hari lalu deh. Besok setelah pulangnya aja. Gilang juga sakit. Emang lagi musim sakit, Cing. Skoy sakit. Dia setiap lihat kamera lari. Ntar jalan, ntar kalau berpapasan sama kamera lari. Jadi kalau setiap melintas kamera dia ada tuh kesannya kayak berjasa banget dia lari. Lari deh. Ya, Kayak sosokan buka jalur. Sakit gue tapi. Tapi semuanya lagi sakit, Cing. Saya 2 minggu lalu abis siaran sama Pican sakit. Pican kan nginep sama Bang Skoy kan. Itu dia meriang tuh. Sakit. Terus ketemu Bang Awe sakit. Terus ngeliat Bang Ajis sakit. Banyak yang sakit ya? Katanya flu, Cing. Saya ke dokter influenza A apa ya? B ya? Iya, B. Deket-deket sama COVID. Nah katanya ada yang anosmia juga, sampai anosmia. Nah itu parah tuh, Cing. Katanya kalau 3 hari masih meriang terus dirawat. Saya cuman Jumat ke Sabtu. Udah tuh minggunya udah enak. Gue juga udah agak mendingan sih. Tapi yang gue syukuri adalah gue tuh takut si Mingkul, persendian gue yang ini. Tapi kuat gue udah. Berarti body age-nya Cing Abdel lebih muda kali. Udah lebih muda. Tapi masih di atas 60. Wah, 62. 67 apa kalau nggak salah body age juga. Padahal harusnya 56. Saya juga harus ke visio nih kayak dengkul dah. Iya. Yang gue khawatirin itu. Tapi kan gue latihan setiap hari. Apaan kalau ngelihat orang senam aja kagak ikut senam? Tapi kan gue jalan itu sebenarnya dalam rangka jalan. Dalam rangka jalan. Jalan kaki, terus emang belum boleh lari kan? Belum boleh lari. Ntar kalau udah 75 lah katanya beratnya baru lah. Emang sekarang berapa Cing Abdel? 88. Lu berapa? Gak kelihatan ya? Lo? Sama kayak Cing Abdel. Emang kalau kelihatan ada tulisan nih. 88. Gimana? Terang kelihatan mah biasanya terang. Wah 88 nih terang dia badannya. Kelihatan dia. Gue 75. Baru boleh. Target 75. 75. Oh, baru boleh si lari itu. Iya. Karena misalnya jogging santai. Jogging santai. Gue 5,6 km dalam waktu 1 jam 18 menit. Wah. Berarti Strava, gue Cing, ya? bisa ikut 5K nih. Tapi kan jalki itu makan Cing, bukan lari. Iya kan, tapi yang penting sampainya sesuai cut off time-nya. Iya sih. COT-nya. COT-nya sih 1 jam ya. 1 jam kan. Nah, gue bisa nih. Gue mau foto gigit ini. Gigit bedan. Belabu. Oh, gigit bedan. Gigit kerupuk aja. Tapi dulu, saya dulu pernah kerja jaga-jagain orang lari, Cing. Sama abang saya. Kerja jagain orang lari. Sebutannya namanya Marshall sama sweeper. Oh, Marshall ya. Marshall itu ngapain? Ngarahin jalan. Nggak ikut lari? Enggak. Kalau yang ikut lari sama yang jagain naik motor atau nggak boleh biasanya nggak boleh naik motor, naik sepeda, itu namanya sweeper. Peser mah kayaknya gini dah. Yang Di depan? Iya, pelari dah. Kalau sweeper mah krunya yang biasa pakai rompi gitu, Cing. Misalnya kalau saya nih ngarahin, ini jalur 10K, jalur 10K, ini jalur 5K. Iya. Pas di persimpangan tuh biasanya. Ada juga yang bagiin air. Yang bagiin air ada. Ada yang curang tuh yang bagiin air yang lewat ini. Naik sepeda sih tapi. Yang dilamain ya? Yang lewat bagiin airnya pakai mobil. Iya. Terus dia megang lama ikut Tapi mobil. katanya itu legal. Legal ya? Katanya sih ngelihat di Instagram kan yang bule kan? Iya. Katanya itu legal. Selama berapa detik gitu? Iya, selama kakinya masih ngayuh kalau nggak salah. Kan di kakinya ngayuh. Oh. Katanya ini nggak tahu juga nih kalau salah dikoreksi dah. Oh. Yang ngasih air gini kan? Iya. Dipegangin lama. Jadi kayak dia ikut mobil jadinya. Iya, tapi dia katanya legal karena dia masih ngayuh. Iya. Begitu. Nah, sekarang udah aneh-aneh, Bang. Nih, saya kan waktu pas jadi Marshall ya, Cing. Ngelihat orang apa namanya? Tuh pernah ketemu artis tuh ada 2. Fajar Alexa, drummernya Alexa, sama Ibnu Jamil. Oh, Ibnu Jamil mah gila dia. Lari Ganteng mulu. banget, Cing. Ngeliat dia lari. Lari mulu. Iya, kayak ini orang kagak pernah tua nih. Iya, kayaknya apa-apa dia tuh nggak lari. Waktu gue lihat di Instagramnya dia lagi ke stadion apa gitu.
Coba ya kita hitung nih, gue ngelilingin stadion berapa lama. Dah, ngapain gue? Ngapain deh? Hitungnya dari kalau gue lari, gue iterin berapa lama nih? Dah, gue enggak gue diem aja, gue tungguin lah gini. Nunggu di ujung aja dah. Iya. Tapi baik cing, Irfan Jamil. Iya emang baik. Dia negor semua Marshal katanya. Kalau saya juga ditegur kan, saya bisa kayak, ayo bang semangat gitu-gitu kan. Terus dia malah ngomongnya, lu lah juga semangat lah, ayo gitu-gitu. Terus saya 3 kali pokoknya di Puri Kembangan pernah ikut, di Sudirman sama di BSD. Ketemu dia terus? Ada dia terus. Dia kayaknya itu acara brand kayak brand gitu, kayaknya ada KOL-nya gitu yang ikut lari. Nah, salah satunya ada Ibnu Jamil. Oh, dia Pokari ya? Sering ya? Lupa yang biru-biru deh warnanya dia. Iya, nah terus dia larinya memang beneran formnya bagus sih. Iya. Gue itu pelari tuh. Itu. Target gue juga tuh di endorse sama gitu-gituan. Bisa gak ya? Bisa, Cing. Pokari, terus yang kayak si Eri Makmur apa itu? Power apa gitu, warna biru juga. Yang minum gini set. Iya, gue pengen di endorse gitu. Pokoknya nih yang nonton nih brand. Karena gue lumayan sering paling tidak nge-gym, paling tidak gue rutin lah. Itu jadi semangat Cing kalau ada yang endorse, wah dia endorse nih gini. Jadi kita lebih semangat. Kalau pakaian gue dikasih sama Mills. Oh iya, kemarin tuh dikasih Mills ya. Mills gue dikasih gue sampai sepatu gue di. Wah, sepatu Mills. Lari. Sepatu jalan. Sepatu apa ya dia? Sepatu gue sih pakai buat nge-gym, nggak tahu sepatu apa. Karena ada katanya ada walking shoes, ada running. Running tuh yang ujungnya rada begini nih, set. Oh gitu. Katanya, jadi buat lari biar sang gitu dah. Nggak ngerti saya juga. Soalnya sekarang kan lagi rame banget Cing lari. Kayak Sastra noh. Sastra gue lihat padel dia kurang. Padel kurang. Dia lari aja. Gak bisa lo nggak bisa bikin konten tentang padel. Jangan dah. Lo lari culture aja udah Sastra. Begitu dia. Gini-gini aja deh terus iya, ya. Gini, begitu soal dia mukul padel kurang lo Sastra. Emang kudu bisa main tenis. Tenis dah. Iya, paling nggak lo slice-nya gitu ya. Iya. Gak bisa lo kontennya lo mukul kayak papan gini dia ya. Iya kayak kebiasaan main badminton papan. Badminton Cing Abdul main nggak? Main doang tapi nggak sampai. Saya 2020 latihan. Atlet? Enggak sama teman-teman komplek. 2020 Cing di komplek ngapain ya? Terus kondisi dipecat kan waktu itu, nggak ada kerjaan, sisa duit nih. Kasian nih ada pelatih bulu tangkis nggak ada muridnya kan. Saya juga kita tahu nih. Jadi dah kita bantuin dia aja yuk. Tapi kita latihan juga ngedrill. Itu Cing capeknya. Lebih capek daripada saya latihan bola dah. Karena gerak mulu ya. Kalau bola kan ada diemnya, ada jalannya ya. Yang di drill lempar-lempar kok gini nih Cing. Ayo apa namanya ngedrive, gini-gini segala macam. Terus ngelop kalau dari 10 kali pas sudah ke 8 salah ulang lagi Cing. Lopnya tuh harus yang parabol gini. Jadi sampai ujung belakang. Tapi memang beneran dia ngelatihnya bener sih Cing. Akhirnya pas saya main bisa. Lawan bapak-bapak paling susah Cing. Kayak seumuran Cing Abdel nih. Dia mah udah mainnya pakai pengalaman Cing. Kayak dipompa anak muda mah dikasih bola netting gitu. Nanti kan kita naikin ke atas tuh. Kita pikir mah nyemes. Drop shot. Di drop. Kita balikin lagi sama dia dijauhin segala macem. Kita cemes juga dia bisa balikin. Kan kita kesel dia teriak-teriak. Iya bener. Bapak tuh emang nah main padel nggak ada yang berisik. Gue bingung orang kaya kali ya. Maksudnya, iya 200.000 Cing sekali main. Maksudnya apa namanya? Pada manner. Ada diem gitu nggak. Gue bilang ini permainannya padahal seru banget kalau berisik. Tapi nggak ada tuh dari bule-bule kayaknya berisik dah. Iya. Bule-bule kayaknya yang Spanyol tuh yang asli-asli tuh pada berisik dah. Apa juga sih. Lagi pada serius ya, jadi nggak bisa ini. Keselnya biasanya kegebok kali ya. Tapi Cing ya, saya lihat nih kalau yang kegebok di padel marah. Kalau bulu tangkis kan enggak. Kayaknya kan nggak sengaja ya, namanya madep atas terus nge-slice. Ada tuh satu video terus dia banting raketnya. Orangnya udah minta maaf padahal lah kan kagak sengaja ya. Tapi nggak tahu juga sih sengaja apa enggak. Tapi kan sah-sah aja. Tapi lo main nggak padel? Belum pernah. Pengen nyobain. Kayaknya ada jadwal main padel sama Ibji juga gitu. Saat ini katanya ada langsung turnamen Cing. Tapi kita minta latihan dulu. Turnamen yang stand up loh ikut? Enggak. Sama Maple ada Maple Media tuh. Dia bikin. Jadi saya minta pasangannya sama Bang Hibji. Bisa? Sama-sama enggaknya.
Yang penting kan komedinya aja, Cing. Komedinya. Aja. Jadi kita based on komedi aja, kayak main padel nih, kita bawa jangan serius-serius mungkin lah. Tapi karena lo udah bulu tangkis, paling tidak footwork lo udah ada. Tuh sembari latihan bulu tangkis, latihan tenis meja, Cing. Iya. Malamnya main di Geraha. Main misalnya di tempat di komedi. Itu sebenarnya olahraga yang nggak bisa dijadiin satu tuh, karena sama-sama saling merusak. Bener. Pukulannya. Lo bulu tangkis lo rusak, pingpong lo juga rusak. Jadinya kebiasaan backhand, Cing, kalau main pingpong. Karena pas begini tuh jadi bisa bola begini, pas begini lempeng aja bola. Rusak itu, nggak boleh bareng itu. Termasuk padel katanya. Padel itu nggak boleh dibarengin sama basket. Tapi pas lagi wiset langsung nguk, langsung gitu. Langsung mau ngasih info jadi nggak jadi. Sampai nama apaan, Cing? Sama bulu tangkis? Si padel nggak boleh bareng sama pingpong atau tenis. Jadi akan rusak tuh si formnya. Formnya gitu. Kalau si padel kan lebih banyak, ini kayak tenis ya. Kayak tenis. Kalau pingpong kan ada pukulan yang memang dari belakang, ada yang pakai pergelangan. Iya, di klik, di flick namanya gitu-gitu. Nah itu rusak tuh kalau di pakai padel. Mahal juga raketnya, Cing. Iya. Berapa sih harganya? Minimal dah 3 juta. 3 juta yang dipakainya enak tuh emang udah 5 juta. Iya, 3 juta, 5 juta. Lah, emang dipakainya enak? Maksudnya berarti tergantung raket dong? Iya. Gue juga baru tahu. Kayak Decathlon. Kurang rasanya. Akhirnya Cing Abdel beli yang Adidas. Gue nggak beli. Gue nyewa. Bini gue yang beli. Dia sampai beli di AliExpress. Bodoh. Punya orang barat dong. Punya orang Cina. Alibaba gitu. Iya. Berapa duit? Kalau di AliExpress itu di total ceban nggak nyampe. Kalau yang di sini baru jadi nyampe. Dia pikir ini AliExpress dilihat dengan spek yang sama, harganya lebih murah gitu. Jadi ada isu sebenarnya semua raket padel itu dari Cina. Lo cari aja yang generik, yang belum ada merek, tapi speknya ini gitu. Bentukannya juga beda-beda ya? Bentukannya sama, tapi bolongan yang beda-beda kayaknya deh. Anginnya itu ya? Anginnya kali. Terus sama tingkat kekasarannya nih. Ini kasar, Cing, ininya? Ada yang kasar, ada yang ini. Tuh raket padel. Tapi bentukannya mirip-mirip, Cing. Mirip-mirip. Ada yang lonjong, ada yang lebih lebar ya? Iya. Mungkin buat bahannya juga karbon. Enteng dong. Ada yang berat. Berat. Enteng. Bolanya sama nggak, Cing? Nah, bola kayaknya lebih kecil dari bola tenis deh. Tapi secara tekstur sama. Sama tekstur. Tapi udah mulai kosong sekarang. Apanya? Lapangan udah mulai gampang. Udah reklubnya udah mulai udah nggak di monopoli. Iya, kayaknya sekarang supply si lapangan udah tambah banyak. Iya. Pemain masih itu aja. Iya sih. Udah mulai sekarang. Kemarin kita main di mana? Kemang. Di Smash. 1 jam kosong cuma kita doang yang main dari 7 atau 8 dulu kan. Kalau 1 jamnya berapa, Cing? 1 jam gope kalau nggak salah ya. Murah ya. Kan kita bareng-bareng. Iya sih, murah sih. Kalau patungan murah, kalau bayar sendiri emang. Iya sih, makanya banyak orang yang join gitu kan. Iya, kayaknya kalau join gitu rata-rata 190-200an juga. Ya Maya. Ya, kalau karena bayar lagi hari ke 1,4 juga. Kan kita lihat ada yang tiap hari itu. 200. Kerjaannya apaan ya? Nah, itu tengah hari bolong, Cing. Nah, itu yang gue suka ini orang kerjanya apa sih kok? Tengah hari bolong main padel, Cing. Padahal orang itu juga lagi ngomongin kita itu. Ini orang ngapain sih? Ini orang ngapain sih? Syuting. Kapan sih syuting? Iya. Gak jadi apa-apa juga lu. Ini lihat No Pican. Iya. Gak pedal, gak apa, syuting. Kelihatan jelas. Iya, seraknya kelihatan. Seraknya udah ketahuan, dia jago. Iya. Tapi ya paling ini kan sempat ada tuh, Cing, di TikTok rame yang ini siang-siang pada main pedal emang kerjaannya apaan sih gitu. Tanya owner ini. Berarti kalau yang nggak main berarti nggak owner ya? Nggak owner ya. Tapi emang kalau dilihat ini penampilannya emang kita nggak bisa bohongin orang kaya. Orang kaya. Sepatu. Skoy bagi rokok lo dong, Skoy. Sepatu mahal. Sepatu pedal mahal.
sampai ada yang beli jam baru, cing, biar tahu apa Garmin nih, apa sih? Garmin, karena kalau rokok kan Garpit. Apa? Garmin, iya. Garmin, Coros, tuh banyak tuh. Sekarang udah jarang orang pakai Apple Watch buat yang kayak lari gitu tuh. Karena Apple Watch itu baterai permasalahannya, dia sehari habis. Oh, kalau Coros lama ya? Kalau si Garmin tuh gue punya tuh bisa 7 hari kalau nggak dipakai. Iya. Kalau nggak dipakai. Kalau nggak dipakai nggak nyala kan dia? Apa nyala juga? Nyala tapi nggak ngukur-ngukur. Ya nyala ini aja, nyala jam doang. Heart rate nggak ada. Iya. Gue pakai tuh sekarang kayak gituan. Heart rate gue ya udah. Diingetin minum, cing ya? Diingetin gerak. Hah? Ayo gerak. Geter? Iya. Udah terlalu lama diem. Ayo gerak. Ayo gerak. Apa yang Cing Abdel lakukan kalau ayo gerak? Copot. Ngapain lo nyuruh-nyuruh gue gerak lo, tai. Gue cuman buat ini doang. Karena dia kurang ajar loh. Dia nambahin target sendiri. Teru. Dia beneran. Dia nambahin target sendiri. Apaan? Misalnya. Gue pikir ini kan ngomongin olahraga ya. Iya. Ya gue kira gue coba jalan kaki nih. Enggak, gue copot. Kan gue cuman buat ngitung ini doang. Buat ngitung heart rate gue doang. Dia nambahin ini sendiri. Nggak kita suruh. Misalnya nih. Kita jarang nih olahraga nih. Terus ada tulisan tuh target langkah hari ini. Misalnya 2000. Misalnya 2000. Terpenuhi nih 2000. Besoknya sama dia dinaikin 2500. Kita nggak minta. Jadi inisiatif siapa ya? Iya, makanya inisiatif siapa lo suruh nambahin. Jadi semakin banyak kita ngelewatin target, ditambahin terus sama dia. Gue pernah 11.000 gue jalan kaki pakai itu. Biasa gue disuruh cuma 2.000, besoknya disuruh 9.000. Udah, ngapain lu udah? Standarnya naik. Ayo gerak gitu. Copot, pantas copot. Iya sih, karena kurang ajar jatuhnya, Cing. Kayak emak-emak gitu. Jadinya ayo gerak lo. Jam baik gitu. Nanti pas Cing Abdel umroh dah kan pakai nih jam nih. Kan misalnya dapat lah 11.000 langkah. Nah, tuh targetnya dia berapa dah tuh selanjutnya? Bisa aja 30.000 tiba-tiba. Buset gila lo 30.000. Akhirnya ada bikin konten pulang umroh jalan kaki. 30.000. Lagi udah 11.000 mau berapa lagi? Dia disesuaikan sama ini sebelumnya. Target sebelumnya, misalnya 3.000. Tahu-tahu lo jadi 10.000. Nah dia di tengah-tengah tuh, ntar palingan gue suruh 5.000 atau 7.000. Nggak langsung di atasnya. Gitu. Tapi gue nggak mau, gue udah nggak mau. Tadinya waktu gue liburan ke pakai terus tuh jam tuh. Dan itu gue jadi patokan. Kalau nih targetnya segini, gue jadi terpacu gitu. Wah gila, gue diperbudak sama si Garmin, anjir nih bro. Ya, ini sendiri. Maksudnya gue harus cari jalan sendiri, ngapain? 3.500, 4.000 lama loh. Itu gue kemarin 5 kilo berapa? 9.000, 10.000-an langkah. Lo berapa langkah, Man? 7.700. Banyak ya? Maksudnya 5 kilo aja 7.000, iya. 11.000. Ya banyak itu. Berapa kilo kita? Tapi kan berhenti. Kalau yang ini kagak berhenti. Gitu. Berarti hitungan jalan sama lari beda tuh langkah ya? Sama. Kalau langkah mah. Cuma makanya gue disuruh bilang nih, lo ngitung langkah tapi di sini. Harusnya kan di sini ya. Naruhnya ya. Ini mah ngitung lenggang. Jadi kalau kita gini-gini aja nih, disangka udah ngelenggang kita. Emang iya? Iya kan langkah ini. Coba lo ngitung langkah tapi dia ada di sini. Gimana dia cara ngitungnya? Pakai apa? Oh iya juga ya. Dari mana ya? Iya dia gini-gini. Emang dari lenggang bener? Orang pasti lenggang. Berarti penari lenggang kangkung tuh udah ada. Pas lagi begini-begini dia lenggang-lenggok jakarnya gitu. Jakar. Dia emang ngitung lenggang dia. Dia ngitung lenggang. Cuman gue udah nggak pernah pakai lagi kecuali untuk olahraga. Untuk ngitung heart rate. Karena kita ada tuh easy, aerobik, threshold, maksimum gitu. Gue jadi tahu kalau di Garmin ya. Kalau lo mau cepet kurus, detak jantung lo harus ada di aerobik. Kalau threshold udah hati-hati lo. Kalau maksimum udah. Kalau threshold hati-hati kenapa?
Serangan jantung. Iya, udah terlalu tinggi. Begitu udah maksimum lo harus berhenti dulu. Jadi kalau gue PT gue ngeliat heart rate-nya maksimum. Oke, kita tunggu sampai balik ke aerobik baru kita mulai lagi gerakan. Oh. Jadi ngukur jantungnya itu. Keukur jantungnya. Jadinya nggak terforsir. Bisa aja karena udah maksimum terkena serangan. Sama yang bingung mah kalau olahragawan ya, yang curling tau gak cing? Yang yang dorong begini nih, terus nanti ada yang nyapu gini. Iya, curling. Tuh cing kayak gitu tuh cing. Oh iya pernah lihat gue ini. Nah ini dia gelincir batu namanya. Ini dia latihannya pakai heart rate apa kagak ya? Kagak. Nah kemarin pas lagi jalan nih salah satu pesertanya lari pakai Tamiya. Oh yang digini-gini ini. Iya. Ada tuh sih. Gila emang udah kurang susah sampai lari gue bilang gitu. Sampai ada pemicunya harus pakai Tamiya. Tamiya jadi giniin pakai ini hoki. Iya yang pakai ini hoki kan. Tapi kan Tamiyanya juga kagak kenceng yang cowok suruh pakai yang lomba ada yang seluk. STB. Begini jadinya dia. Iya, dulu kan saya pernah tuh main Tamiya kan. Tapi emang beneran kalau kayak sekarang udah beda deh. Nggak tahu juga sih, nggak ngerti soalnya. Ini teman saya yang bikin fingerboard ini juga punya bengkel Tamiya di Blok M. Pas main lagi ke sana, sekarang bentukannya udah nggak kayak dulu, udah nggak aneh-aneh. Dulu kan ada yang ban bemo kan. Ban bemo. Ban yang kecil, jadi bannya 3 cing. Terus loop apa-apa ya pokoknya. Itu kencang banget cing. Dan beneran kayak orang olahraga beneran cing. Datang tuh bawa tas gede-gede, bawa toolbox, gitu. Ngerakit di tempat, terus yang kayak ngukur kecepatan. Ngukur balancing segala macem. Biar pas lagi begini nggak mental. Emang itu pakai Tamiya lari itu banyak orang? Banyak cing di Bekasi, di Gor Bekasi. Oh, banyak, gue pikir. Ada komunitasnya. Gue pikir dia ngarang Wadid, si Mas Wadid. LBT, lari bareng Tamiya. Ya, lebih. Ada teman saya ada yang ngikut karena suka nonton kartun ini kali, Des, kartun Tamiya. Iya. Iya, jadi wah ini kayaknya jadi salah satu olahraga nih. Gue pas ini dengar ada nying kan gitu kan, gitu-gituin. Gue pikir dia bawa inian, bawa alat yang digesek jadi bunyi. Ternyata dia lagi ngarahin Tamiya. Ngarahin Tamiya, tapi kan larinya harus stabil iya, sama kayak Tamiya. Kencangnya Tamiya. Minimal di belakangnya Tamiya lah. Iya. Lah kalau lewat jalan belok becek mah mati Tamiyanya. Nggak bisa. Udahan pulang dia. Pulang. Iya. Berarti repot sih. Mendingan punya Garmin dah minimal. Garmin aja udah bener gue nggak pakai. Gue pakai cuma olahraga. Tapi kepake minimal jing. Iya. Heart rate ya kayak gitu. Kalau dipakai ini terlalu banyak getar. Terlalu banyak ingetan buat dia. Ayo gerak. Sudah terlalu lama. Minum ayo. Minum ayo gitu. Kayaknya minum gue nggak pernah ini deh. Karena harus di setting lagi. Di setting dulu kali ya supaya minumannya peringatannya macam-macam. Ntar kalau kita udah gerak, oke, good. Gitu. Apaan sih lo? Masa nurut sama gadget? Bagus kayak gitu. Saya hapus rekam lo tidak bergeraknya gitu. Oh. Belum ada nih kalau Casio. Casio bunyi-bunyi. Oke, udah berapa lama ini? Anjay. Tuh enak cing ngobrolnya bener ya. Iya. Kayak ada informasi yang saling berbagi jadi berbagi pengalaman masing-masing. Iya. Kalau Pican, gue inget banget. Ya, udah ngaco lagi. Kapan lu ngelakuinnya? Iya. Dari umur lu 15 sampai 40 juga. Gak percaya. Berarti tai pun dia. Berarti ngomong tai itu dia. Kita nggak ada nih ngomong tai tadi doang. Nggak ada, ya paling maksudnya serempet dikit dah. Serempet dikit. Kalau dia sampai dalam cing. Iya. Sampai bentuk. Iya. Dia tai tuh dia juga tuh. Iya sih. Ya. Pican lo sekarang sedang berada di langit. Ingat jangan sampai serak banget karena yang dijual adalah suaranya. Benar. Gak mungkin kan mukanya kan. Suaranya yang dijual adalah suara lo. Benar. Lo setara Raffi dan Irfan Hakim. Iya, benar. Wancoy dan Pican. Anjay. WP. Wancoy dan Pican. WDP. Wancoy dan Pican. DWP dan Wancoy Pican. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di Ngopi Nek, ngobrol bareng Pican dan Heru, tapi belum ada Picannya.